Pemirsa, kabar bahagia datang dari aktris Julie Estelle. Lewat siaran pers yang dibagikan kepada awak media, adik Cathy Sharon ini mengabarkan kalau ia sudah menikah dengan kekasih hatinya David Chito Biantoro yang berlangsung 25 Februari 2021 lalu. Pasangan berbahagia ini memilih tempat jauh dari Indonesia, yakni di Kepulauan Maldives. Acara hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa kerabat dekat saja. Lewat akun Instagram miliknya, Julie menuliskan kabar bahagia menikah dengan David. February 25, 2021 is a special date for David and I. After planning for a long time, we held a wedding that was attended by our closest family and friends, tulis Julie dalam Instagramnya. Julie Estelle mengungkapkan kalau dirinya mengenal David sudah sejak lama, tepatnya dari tahun 2007 silam lewat perkenalan seorang teman. Setelah sekian lama tidak bertemu, akhirnya beberapa tahun belakangan ini, tepatnya tahun 2017 lalu, mereka kembali bertemu dan menjadi dekat, kemudian menjalin hubungan asmara, hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Tentu ada alasan tersendiri mengapa mantan kekasih Elo Tahito ini memilih tempat Maldives yang notabene jauh dari Indonesia. Bagi Julie dan David, Maldives merupakan tempat yang berarti selama mereka menjalin hubungan. Keduanya sering melewatkan momen romantis di pulau nan indah ini. Maldives atau Maladewa punya sentimental value bagi aku dan suami. Kami pertama kali pergi sama-sama ke tempat ini sekitar 2,5 tahun yang lalu dan jatuh cinta sama tempatnya, tuturnya. Selain karena memiliki ikatan sentimental yang kuat serta tempatnya memiliki panorama nan indah, juga karena banyaknya keluarga yang tinggal di Eropa, baik dari pihak Julie dan David, maka Pulau Maldives menjadi tempat yang pas untuk menjadikan mereka mengikat janji sehidup semati. Selain kami punya ikatan sentimental yang kuat terhadap tempat itu, border juga dibuka yang memungkinkan kebanyakan kerabat dan saudara dari Eropa untuk datang. Jadi akhirnya kami memilih Maldives sebagai tempat yang pas banget buat kita mengadakan acara, kata Julie lewat siaran persnya. Ucapan selamat pun datang dari sahabat selama artis dan kerabat lainnya. Jika Julie Estelle dan David Chito Biantoro sudah bahagia dan sah menjadi suami istri, tapi bagi pasangan Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo, nampaknya masih harus bersabar untuk bisa bersanding di pelaminan. Niat Kalina untuk menjadi istri sah Vicky masih terhalang izin dari restu dari ayah Kalina. Kendati masih hambatan di depan mata, tapi kondisi tersebut tidak menyurutkan Kalina dan Vicky menyiapkan segala keperluan menuju pelaminan. Setelah sempat mengalami penguluran waktu, pernikahan Vicky dan Kalina akan digelar 13 Maret mendatang yang mengambil lokasi di daerah Bogor, Jawa Barat. Tanpa ditemani Vicky, mantan istri Deddy Corbuzier ini melakukan fitting gaun pengantin yang akan dikenakan saat resepsi dan gaun setelah pesta pernikahan nanti. Sebenarnya sih emang nggak mau dia tahu gitu, tapi kalau misalkan emang udah di shoot kayak gini kan jadi tahu. Ya, aku emang pengen bikin surprise sih, aku pengen bikin surprise supaya maksudnya wah gitu loh. Kan dia udah terbiasa dengan melihat kayak gini-gini sebelumnya, jadi kalau aku nanti pas lagi hariannya aja. Tapi ya udahlah. Nah ini Mbak Dita ini dia yang ngedesain semuanya dari Cara Price, dan aku terima kasih banget karena aku suka banget memang. Kasih tahu aja nih Mbak Dita seperti apa. Iya, jadi waktu pertama kali datang ke sini, memang seleranya itu lebih ke arahnya ke everlasting, elegan gitu. Jadi Europe style lah, arahnya seperti itu. Nah akhirnya kita dapat satu kesepakatan, oh yaudah yuk kita modelin kayak gini. Jadi nanti surprise banget sih sebenarnya bakalan. Jadi Kalina nanti juga ada surprise juga untuk kalian semua ya, gitu ya. Jadi jujur ya, aku tuh waktu aku kecil aku tuh pengen banget yang namanya menikah tuh menggunakan gaun putih gitu ya. Alhamdulillah sekarang berwujud dan memang ini kayak apa impian aku banget. Jadi sebenarnya aku tuh kayak suka yang elegan tapi simple gitu. Jadi nggak terlalu yang gimana. Cuma mungkin memang akhirnya jadinya ya
ya tetap luas juga sih gitu. Cuma ya kalau misalkan bisa dilihat bukan yang apa sih, nggak mau terlalu banyak detailsnya sih. Jadi kayak gini, kayak dulu aku seneng banget nonton Cinderella, emang kebawa kali ya gitu karena udah tua juga sih, jadi buat ngewujudin semua ini. Jangan ketawa Anda gitu. Ada ipar kayak gini nih, padahal dia juga yang nyuruh sebesar ini, padahal aku tuh tadi pengen yang kecil, kata jangan Kak kekecilan gitu. Akhirnya ya udahlah, dan memang jujur waktu aku kecil tuh aku seneng banget nonton kayak Cinderella kayak gitu-gitu, terus kayak berharap kayak pakai baju yang seperti itu gitu. And my dreams come true saat aku nikah sama dia. Maksudnya bagus dan aku puas banget sih, alhamdulillah. Mungkin beratnya berapa sih tadi Kalina bilang ini kayak berat banget sih Berat Iya berat sih. Biasa kalau gaun pengantin yang ball gown itu kalau emang udah full dan bahannya juga lumayan ya untuk dari glitternya dan batu-batu permatanya terus Swarovski-nya itu kurang lebih bisa sampai kayak 20-an lebih, hampir 30 gitu. Selain harga yang cukup fantastis, gaun pengantin yang akan dikenakan Kalina nantinya itu juga memiliki berat 20 kg. Namun di detik-detik pernikahan yang semakin dekat, Kalina hanya bisa berserah mengingat pernikahannya yang sempat tertunda lantaran terhalang restu sang ayah. Untuk meluluhkan hati ayah calon mertuanya yang masih membeku, Vicky pun berniat datang dan menemui ayah Kalina di rumahnya. Perjuangan untuk menuju pernikahan ini kan nggak mudah, walaupun pembicaraan di luar itu seperti apa, tapi yang pasti yang tahu kan kita. Jadi berharap banget memang semua impian aku terwujud dan memang ini pernikahan yang terakhir. Bismillah, mudah-mudahan amin. Mendapat kabar Vicky Prasetyo akan datang ke rumah ayah Kalina, pihak keluarga pun melakukan persiapan. Namun ditunggu hingga malam, sosok Vicky tidak menampakkan batang hidungnya. Satria Bayu selaku adik Kalina mengaku agak kecewa atas batalnya Vicky datang. Sementara sang calon ayah mertua sudah sejak sore menanti kehadiran calon mantunya tersebut. Katanya sih hari ini mau datang ke sini gitu, tapi kayaknya Kak Vicky-nya doang yang ke sini gitu. Kalau kabarnya jam berapa saya belum tahu. Ya namanya laki-laki pasti memperjuangkan hal itu ya, tapi ini hal ya juara lah saya bilang. Ada kegigihannya juga kan. Sebenarnya sih emang nggak ribet ya, ribetnya karena sakit kemarin doang, cuman memang kegigihan dia juga kan, maksudnya memang tadi kita tuh belum ada perkenalan yang kayak gimana karena kesibukan masing-masing. Bapak saya juga sebelum COVID sibuk banget ya kan, nah terus saya juga kakak saya juga dengan sibuk dengan acaranya dia gitu kan. Kalau pas sekarang sih dengan kayak gini ya udah, papa juga nggak bisa, maksudnya wah ngarang nggak bisa lah, ngelarang-larang orang mau ibadah gitu. Lah papa ya udah. Kalau dia sih serius, baik dia bilang kayak gitu. Soalnya kan papa saya juga bukan tipe orang yang nonton TV atau kayak gimana kan, jadi dia cuma tahu dari kesungguhannya Vicky, ya udah nih anak mau serius udah doang. Diungkapkan Bayu sebagai kelengkapan administrasi untuk menikah, ayahnya sudah menandatangani surat yang dibutuhkan Kalina selama ini. Adik kandung Kalina ini juga membantah kalau ayahnya menghalangi Kalina untuk menikah dengan Vicky. Sang ayah tidak menghalangi putrinya untuk beribadah. Kalau dari pernikahan yang masa persiapan Vicky itu sih sebenarnya sudah beres gitu, sudah beres sama kata. Ketika kemarin Kak Vicky kesini, saya menyampaikan amanat Kak Vicky ke bapak saya, terus bapak saya pun ya sudah. Itu maksudnya ya menandatangani surat tersebut gitu. Maksudnya tadi kan Mbak juga udah tahu kan, maksudnya udah tahu biasanya emang nggak ada apa-apa. Kita tuh nggak ada emang gimana, emang karena kendala bapak sakit kemarin gitu. Ya udah itu aja sih, nggak ada apa-apa lagi. Ya sempat pokoknya Kak Vicky nyampaikan ke saya waktu yang pas dia kesini kan, Kak Vicky kesini, saya langsung menyampaikan ke papa saya. Dilihat, itu ada form untuk di KUA Gunung Putri kan. Udah papa menandatangani, itu aja sih, menandatangani surat tersebut karena kan amanat di Kak Vicky, tolong ditandatangani surat ini kayak itu doang. Saya tanya gimana, ya papa sih nggak pernah mikirin masa lalu orang, dia bilang gitu. Maksudnya dalam arti kata dengan hal kayak gini aja kan dia ngejar-ngejar restu papa, berarti kan dia emang mau baik gitu loh, bukan mau nyuri-nyuri gitu. Nah kalau mau nyuri-nyuri kan bisa aja nih kasih irit segala macem, ya kan, tanpa ngomong-ngomong sama orang tua,
under table-nya udah beres gitu. Tapi kalau misalnya masalah kayak gitu mah saya nggak berhak jawab, soalnya pertanyaan ini sebenarnya buat kakak saya. Yang kekhawatiran itu soalnya ada di kakak saya, bukan di saya, bukan di orang tua saya, kayak gitu. Karena biar gimana pun jodoh itu kan harus dicari dan dipilih, ya kan pilihan kakak saya, itu aja. Saya nggak mau berharap banyak banget karena gini, saya tidak mau sedih, saya tidak mau luka juga hati saya. Yang penting pastinya saya tetap berharap. Cuma keputusan balik lagi di papa saya. Kalau misalkan dia sudah merasa sehat, dia bisa datang untuk menjadi wali saya. Tapi kalau tidak bisa, ya paling tanda tangan sangat gampang. Gitu. Saya nggak mau ngomong saat ini, cuma mudah-mudahan aja saya berharap hati papa aku bisa lebih sebagai orang tua mau menandatangani itu aja, karena memang kan niat saya ibadah ya, niat Mas Vicky ibadah, kita berdua pengen mendapatkan jangan sampai pernikahan tuh tidak ada, bukan nggak ada restu ada, tapi maksudnya dilegalkan kan gitu. Dan mudah-mudahan kalau niat baik pasti ada jalan.